Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, Waalaikumsalam. oke. Malam Pak. Pak, Alhamdulillah. kita boleh tanya sesuatu Pak? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih. Malam, Pak. Masih semangat ya. Dikit lagi nih, dikit lagi, Pasti, Pak. Malam, Pak. dikit lagi. Oke. Tadi ada yang mau nanya kayaknya siapa tadi Pak? Siapa? Saya Pak, Peter. Oh, ya Pak Peter, silakan Pak. Aku mau nanya Pak mengenai money management sedikit Pak. Apa? Money management. Heeh. Itu kalau untuk Bapak pribadi sendiri, Bapak ada kayak dana darurat gitu gak ya Pak ya? Oh, jika terjadi market terjadi sesuatu. Ya benar, misalnya andai kata kalau misalnya crash gitu. Nah, kira-kira itu berapa persen gitu Pak dari portofolio Bapak? Jadi andai kata kalau misalnya kita investasi nih, misalnya kita pakai dana itu 100 juta. Andai kata kalau misalnya ada dana crash. Nah, itu disarankan lebih baik itu kira-kira berapa dana darurat kita gitu. Oke. Jadi gini Pak Peter, kebetulan saya juga certified manajemen accounting Pak ya. Jadi sebenarnya jujur kalau untuk itu saya jawabnya itu saya harus tahu risk profile Bapak, pendapatan Bapak berapa, pengeluaran Bapak berapa, udah kasarnya kayak gitu. Nah, jadi selain mengenai masalah dana darurat apa segala macam, ini pada umumnya itu pertama Pak harus ditentukan sama risk profile. Nah, terus juga harus ditentukan sama pendapatan bukan pendapatan, sama risk profile Bapak, sama rencana Bapak ke depannya nih, istilahnya niatnya untuk apa nih? Misal untuk invest kayak gitu kan, berapa lama time frame-nya gitu. Terus misalnya turun berapa persen, apa istilahnya, Bapak gimana emosionalnya, terganggu atau enggak, apa segala macam. Itu banyak Pak, jujur banyak yang harus ditanyakan baru saya bisa kasih yang pasnya seperti itu. Nah, tetapi Bapak, Pak Peter, seperti yang saya sampaikan di awal ya Pak, bentar saya buka dulu. Waduh, file Explorer-nya hilang. Oke, pelatihan saham seperti yang saya di awalnya itu di introduction. Saya bilang, ini mohon maaf Pak Peter, bukannya saya nggak mau jawab. Tetapi saya bilang semua yang disampaikan ini berdasarkan sudut pandang saya secara pribadi dengan cara simple and smart, dan seperti saya bilang tadi, saya itu adalah seorang trader, Pak. Saya seorang trader. Jadi ketika istilahnya trader, Pak, itu sebenarnya mohon maaf ngomong, kalau real trader itu nggak ada dana darurat, Pak. Saya ada dana darurat, ada. Saya punya deposito, saya punya emas, punya macam-macam. Tetapi itu nggak bakal saya masukin saham. Itu dana darurat benar-benar dana darurat Pak, tapi bukan untuk average down saham kagak. Misal saham saya turun, chart saya bilang turun, harus jual, saya jual. Saya tekankan di awal, saya tidak ada average down, tidak ada. Nah, itu kan Bapak bertanya tentang saya Pak kan, tetapi kalau Bapak bertanya untuk investasi, saya bisa jawab panjang lebar, itu mungkin PM aja lah Pak. Itu lebih enak. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama Pak. Oke, ada yang lain sebelum kita mulai? Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita yang paling penting di antara semua. Apa itu? Nah, itu mengenai masalah mindset, cara berpikir. Nah, kalau udah ada cara berpikir, enak trading. Udah tahu, oh, saya harus ngapain nih, kayak gitu. Nah, bentar Pak, saya hapus-hapusin dulu nih. Mindset. Oke, siap, sudah. Nah, ini balik lagi ke silabus. Mindset atau pola pikir dalam analisa global, regional, domestik. Nah, itu sebelum saya mulai di sini, saya ulangi lagi di awal bahwa ini cara saya ngajar. Mungkin istilahnya kayak, waduh, nggak ada ini nih, nggak ada slide-nya atau apa segala macam. Bukan berarti seperti itu. Tetapi cara saya ngajar adalah bukan dari ngelihat slide, tetapi mengerti poin-poinnya satu demi satu. Kalau nggak ngerti, kita ada grup, habis ini kita bahas apa segala macam, tanya sampai saya mengerti mungkin. Kalau masih nggak ngerti juga, telepon. Tapi sebelum telepon, cek pribadi dulu, Pak, boleh nggak telepon? Telepon.
sampai puas kayak gitu. Pokoknya sampai 1 minggu ke depan sampai grup itu dibubarkan, manfaatkan benar-benar. Nah, terus cara saya ngajar adalah saya nggak mau kasih orang misalnya materi yang udah jadi. Misalnya materi yang udah jadi, inilah udah saya susun, apa itu corporate action, private placement, kata-katanya apa segala macam, lihatnya kayak ini. Enggak, yang saya mau kasih adalah buku-bukunya, cara nyari informasinya, cara nyari, oh yang benar tuh kayak gini, oh ini masuk ke corporate action kayak gini, kayak gitu. Jadi Pak, Bu, semua di saham itu kalau memang mau sukses itu perlu yang namanya passion, perlu namanya rasa ingin tahu, perlu namanya belajar. Nah, terus misalnya jawab, aduh saya jaga anak nih, nggak ada waktu, atau saya kerja, saya sibuk, apa segala macam. Nah, ya udah balikin lagi kayak gitu kan, berarti Bapak nggak bisa trading misalnya kayak gitu. Ya udah balikin ke invest, baca buku investasi yang paling bagus adalah buku-bukunya Ben Graham misalnya, tentang masalah value investing, atau buku-bukunya Peter Lynch bisa dibaca, bukunya Warren Buffett. Waduh, baca buku juga apa segala macam, belajar lagi investasi. Ya memang kayak begitu. Memang kayak gitu di bursa tuh memang kayak gitu. Kalau misal sekedar asal beli jadi duit, ya iya sekarang. Tetapi kalau Bapak belajar, Ibu belajar, saham Bapak Ibu beli cuma naik 1%, tapi kalau Bapak Ibu ngerti ada momentum di mana, saham yang dibeli yang ada momentum itu naiknya bisa puluhan persen. Bukan maksud saya nyombong, tidak, tetapi teman-teman di grup udah tahu kan saham-saham pilihan saya apa aja, hasilnya kayak apa, ARA berapa kali, alhamdulillah, kayak gitu. Naiknya banyak, alhamdulillah. Semua saham-saham yang ada momentum. Nah, itulah maksud saya ngadain kelas ini gitu. Yuk kita belajar sama-sama, cari tahu pemikiran saya seperti apa, cara saya menganalisa seperti apa, cara saya ngatur keuangan seperti apa, bukan berarti saya paling bagus, enggak, bukan, enggak, banyak trader lain yang jauh lebih hebat, banyak. Nah, tetapi ceritanya ini kan teman-teman yang maksa saya untuk buka kelas ini nih, bener nggak? Banyak nih bapak-bapak, ibu-ibu, ayo Pak Yuta buka kelas, ayo dong, tolong apa segala macam. Ya udah saya bikin. Nah, terus saya bikin disclaimer di awal, this is my way, ini cara saya, kayak gitu. Nah, makanya sekarang kita masuk ke materi yang paling penting, yaitu bagaimana mindset atau pola pikir dalam cara saya menganalisa. Oke. Sehingga saya dapatkan, oh ini sektor-sektornya, ini saham-sahamnya, oh ini bentuk saya harus beli di harga sekian, saya bisa jual di harga sekian, saya stop loss di harga sekian, alasannya kenapa, berapa banyak saya beli, jumlah duitnya, berapa banyak saya harus average up. Oke. Perhatikan benar-benar baik-baik, one by one. Yang pertama kali kita harus paham adalah analisa global. Global dulu, satu dunia. Kita lihat dulu dari top to down, dari global. Nah, sekarang kita langsung analisa langsung aja ya untuk langsung kita jadiin ini untuk analisa saya minggu depan ya. Karena saya jujur belum ada menganalisa market minggu depan kira-kira gerakannya gimana. Nah, saya cara analisa saya lihat global. Alhamdulillah tadi keluarkan berita stimulus. Stimulus 900 miliar US dollar keluar di market. Stimulus keluar, hubungannya apa? Nah, ini Bapak Ibu harus ngerti makroekonomi. Uang dicetak, uang masuk ke dalam peredaran. Otomatis harga US dollar akan turun. DXY akan turun. Kita lihat chartnya DXY, US dollar index. Nah, tuh bener kan? Makin lama makin turun kan? Dolar turun. Ini besok turun lagi nih, turun lagi. Dolar yang turun, US dollar yang turun, otomatis membuat mata uang kita menjadi menguat. Itu udah pasti. Rupiah akan menaik. Woi, oh 5 menit, sorry. Nah, bentar, saya kecilin. Berarti jangan-jangan. Nih, rupiah lagi ngapain nih? Bentuk apa? Cup and handle, inverted cup and handle. Kalau jebol, supportnya ke sini rupiah. Tingginya berapa? Salah. Rupiah kok jadi kayak gini sih? Oh ya. Inverted cup and handle, kemungkinan besar rupiah bisa ke sini. 13.000 pas. Kalau jebol 13.000 pas lah. Ya, sekitar 13.000. Rupiah menguat,
Nah, sekarang kita balik lagi, kira-kira kalau rupiah menguat dari pengaruh global yang seperti ini, kayak gitu, apa yang terjadi sama bursa kita kira-kira? Nah, kita lihat komparasi perbandingan rupiah terhadap IHSG. Nah, sebenarnya ada chart comparison-nya, tapi kita coba dulu ya, ini USD/IDR terhadap composite. Compare composite. Oke. Lihat, kelihatan Bapak Ibu semua sekalian? Saya coba naikin dulu, daftar saya naikin dulu. Susah amat sih. Saya nggak terbiasa pakai compare gini Pak ya. Kok nggak bisa disetting? Nah, ini dia ternyata. Oke. Lihat perbandingannya. Ketika rupiah melemah, IHSG drop. Rupiah menguat, IHSG naik. Rupiah melemah lagi, IHSG drop lagi. Komparasinya, korelasi antara mata uang rupiah terhadap pergerakan indeks adalah berlawanan secara hampir sempurna. Oke. Nah, kita udah lihat nih, wah kemungkinan besar insya Allah rupiah menguat nih, karena si Amerika cetak duit terus, inflasi dia menguat, nilainya melemah, rupiah menguat. Rupiah menguat, otomatis kita bisa pede dong, kita bisa pede kalau komposit kita akan menguat. Nah, kita bisa pede dong, komposit menguat, indeks akan naik nih gitu, bullish. Nah, ini kita bicara analisa, bukan bicara analisa sehari 2 hari loh ini ya, beberapa hari mungkin sampai sebulan, mungkin kita belum tahu, kita lihat lagi. Nah, kalau ketika rupiah makin nguat, otomatis indeks makin naik. Seperti itu. Tapi apakah indeks naiknya akan tegak lurus kayak gini? Enggak lah, enggak, itu enggak mungkin. Enggak ada cerita tegak lurus. Walaupun Super Bull tahun 2008 kemarin yang saya kasih gambaran di awal, itu tetap aja yang namanya naiknya itu bergelombang. Ya, pada intinya mungkin dia kayak gini, tapi pada intinya tetap naik. Tetap trennya naik, seperti itu Bapak-Bapak. Oke, kita lihat dari global itu yang positifnya. Yang negatifnya apa? Kita lihat bagaimana perkembangan COVID di negara-negara di luar itu di seluruh dunia sepertinya terkendali. Gitu. Apalagi sih yang bikin market hancur kemarin itu selain masalah COVID, perang dunia apakah ada apa sih macam? Kayaknya tidak ada. Insya Allah fine aja. Oke, jadi kita lihat cuma dari sentimen yang ada adalah stimulus cair. Sentimen kedua yang ada saya baca-baca tadi di Inggris sudah mulai melakukan vaksinasi untuk warga negaranya. Itu sentimen bagus gitu. Oke, Amerika juga akan berarti segera melakukannya. Nah, oke, sentimen positif kuat dari global. Lanjut. Kita lihat di regional. Regional tuh apa sih? Gitu. Karena kita Indonesia, kita berada di ASEAN itu masuk wilayah Asia Pasifik, yang kita lihat adalah negara-negara di dekat kita yang ekonominya berdampak langsung terhadap ekonomi negara kita, yaitu Cina, terus India, terus negara-negara ASEAN, Singapura, Malaysia, dan sekitarnya. Nah, berita-berita dari Asia Pasifik apa nih? Dari regional kayak gitu. Nah, jujur saya belum cek untuk hari ini gitu. Tetapi kalau beberapa hari lalu ada laporan PMI Cina meningkat. Artinya apa? PMI artinya Cina sudah mulai balik normal gitu di produksi Purchasing Manager Index-nya. PMI alias kemampuan Cina untuk memproduksi itu sudah meningkat lagi. Oke, good news. Bad news-nya apa dari Cina? So far sih memang belum ada ya kayak gitu. Nah, terus kita lihat dari yang lain lagi apa? India. India masih banyak bad news. PMI-nya ternyata masih turun kayak gitu. Konsumsi energinya juga masih turun apa segala macam. Oke, it might be mungkin masih 50-50 lah kalau di regional, belum ada terlalu yang bisa menggerakkan. Oke, kita lihat di analisa secara sekilas Pak. Kita cuma sekilas ya analisa ini sekilas doang. Oke. Nah, secara domestik gimana? Ada nggak apa gimana? Ada sentimennya yaitu pelarangan keberangkatan ke
Bali dan Jakarta katanya kemarin diperketat, mulai banyak polisi di jalan-jalan periksa satu-satu kayak gitu. Ternyata keluar beritanya kan direvisi PCR-2 jadi PCR-3 bisa 7 hari. Terus ternyata nggak harus PCR, bisa antigen. Saya pikir itu bagus. Terus COVID gimana? Alhamdulillah COVID masih terkendali. Jadi sepertinya tidak ada hal-hal yang berpengaruh negatif secara fundamental bagi domestik kita. Nah, itu adalah analisa mindsetnya untuk analisa global, regional, sama lokal dulu. Nah, habis itu baru kita analisa market. Nah, kita lihat market gitu kan. Market sekarang kondisinya kayak gimana sih? Wah, lagi strong uptrend. Sorry, ini belum saya hapus dulu deh nih. Udah nggak valid soalnya. Oke. Sudah strong uptrend. MA50 udah yang motong MA200. Harga udah di atas MA200. Strong uptrend. Nah, kita gambarkan dulu. Lihat nih, kira-kira indeks kayak gimana. Nah, kita lihat indeks. Ini saya nggak pakai analisa yang serius, Pak ya. Ini istilahnya analisa. Mohon maaf, saya beranggapan saya di posisi Bapak dan Ibu sekarang yang masih nggak ngerti gimana cara narik garis yang benar atau apa segala macam kayak gitu. Tapi nggak apa-apa, tanpa ini kita nggak ngerti sama sekali, mau sampai kapan kita ngerti kalau nggak pernah salah kan kayak gitu. Nah, ada pattern wedges, tapi ternyata patternnya break, tembus naik ke atas. Wah, patternnya break, targetnya ke berapa? Kayak gitu. Ya, simpel-simpel aja sih, pattern wedges. Ke sini. Larikan ke breaknya. Insya Allah dari secara pattern masih ada room sampai 6349. Target pattern ya, 6349. Terus kita lihat secara jangka panjangnya. Misalnya, wah tapi ternyata indeks sekarang sudah berada di resist. Berada di resist kayak gitu. Nah, resistnya break tetapi kemarin turun lagi. Nah, kita lihat kayaknya sih nggak ada hal-hal yang berarti ya secara fundamental ya dari regional, dari global maupun dari domestik kayak gitu. Bahkan dari domestik banyak banget berita bagus seperti tanda tangan pabrik baterai mau tanda tangan, SWF di Abu Dhabi berhasil, SWF Jepang berhasil, SWF Amerika berhasil dan masih mau SWF yang lainnya apa segala macam, tapi ini sudah break resist tetapi dia lagi ngetes supportnya. Nah, kalau kita bicara indeks, kalau kita ada barang, kita harusnya waspada di sini. Oke, mungkin lah regional global apa segala macam nggak ada nih gitu, tapi ternyata break nih turun ke sini kayak gitu, turun ke bawah sini. Nah, saya harus ngapain kayak gitu kan istilahnya kan, saya harus gimana apa segala macam. Nah, berarti kalau nggak ada yang masalah berarti di global, regional dan domestik, berarti ketika indeks turun itu adalah buy on weakness. Ketika dia turun ya kita ambil kesempatan untuk serok. Karena kita tahu tidak ada masalah fundamental berarti gitu. Tetapi harus kita batasin juga stop loss-nya di mana. Nah, ingat Bapak-bapak, Ibu-ibu, kalau Bapak-bapak, Ibu-ibu nanti baca buku Ede Toong dijelaskan di situ. Resist yang ditembus itu menjadi support. Ini resist kita sebelumnya. Garis merah itu. Garis merah itu ditembus, otomatis jadi support. Nah, ini sekarang kita udah tembus resist yang kedua. Nah, jadi kita punya support di garis hijau, turun lagi support di garis merah. Jadi Pak Juta, kalau udah garis merah boleh dong beli-beli saham indeks mover apa segala macam. Jangan dulu, jangan cari penyakit. Lihat mantulnya di mana, mantul kagak dia di supportnya. Kalau ternyata dia turun sampai sini nggak mantul, ya bisa jadi dia lari ke support berikutnya di sini, 5780, 58. Nah, kita bukan Tuhan, Pak. Istilahnya kita nggak tahu ini benda bakal ke sini atau enggak, kayak gitu. Nah, sebenarnya sih kalau dari time cycle sih bisa tahu sih ini bakal lari ke sini atau enggak, bisa, serius. Tapi kita nggak bicara itu, kita bicara yang umum aja dulu. Ntar kejauhan, ntar tradingnya seminggu ke depan ini nggak kelar gitu. Oke, kita lanjut aja dulu. Nah, kita nggak tahu apakah akan ke sini atau ke situ, tetapi anggap kita orang awam. Kita lihat lagi, oh ternyata ada gap di sini. Ini runaway gap ya. Gap yang jebol resist itu namanya runaway gap. Nanti baca di buku Edian Toong apa itu gap. Ada 4 jenis gap.
Mana gap yang harus ditutup, mana yang enggak. Nah, kalau saya bilang ini gap yang tidak harus ditutup karena ini jebol resist, runaway. Kayak gitu. Saya nggak ada volume ya kalau di indeks, kalau ada volume kita bisa lebih confirm. Tidak harus ditutup, tetapi otomatis ini menjadi support kuat. Support gap adalah support kuat. Oke. Nah, jadi kalau view saya udah lihat gitu, oke, tidak ada masalah berarti apa segala macam. Soal indeks ke depannya, saya balikin lagi ke time cycle. Nah, kita buka lah kemarin chart intraday. Indeks ini naik turun, oke. Balik lagi ke chart composite. Saya perbesar ya. Naik, balik nih turun dia. Turun. Berarti sekarang tren yang terjadi dalam jangka pendek, trennya dari naik jadi turun ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu ya, naik turun. Besok ada critical turning point dan besok juga bertepatan dengan garis support baru. Nah, saya ngelihat ada momentum critical turning point, berarti dari turun-turun ini kemungkinan besok akan ini masalah salah benar nggak tahu ya, hanya Allah yang tahu nih gitu. Tapi saya sampaikan aja, kalau saya salah jangan dibully pun nggak apalah, saya terima memang salah sih, tapi besok akan naik ke atas lagi critical turning point. Ada momentum, ada kondisi regional yang bagus kan tadi, stimulus Amerika pas macam, besok indeks akan naik lagi, break new high lagi. Kemungkinan besar seperti itu. Nah, tapi kalau ternyata berbalik gimana Pak Juta? Ya kan saya udah bilang kayak gitu, ya udah kalau udah kayak berbalik kayak gini, kalau di indeks kritis kayak gini, jangan deket-deket main sama saham-saham blue chip yang indeks mover, karena penggerak utama indeks adalah blue chip. Oke. Nah, kita udah lihat nih indeks nih, kelihatannya insya Allah aman-aman aja gitu. Kalau misalnya nggak break bawah, ada support kuat juga di sini, supportnya nggak jauh lah, turun ke 70, berarti 1% aja lah turunnya, misalnya kayak gitu. Tren secara umum masih strong bullish. Udah, sekarang kita turun lagi top down analisanya ke sektoral. Nah, dari analisa tadi kita tahu kan, yang sentimen terkuat adalah stimulus tuh. Bapak Ibu bisa cek di grup Telegram manapun sekarang lagi sibuk membahas stimulus Amerika yang cair. Nah, logikanya mereka stimulus cair, otomatis rupiah menguat. Ketika rupiah menguat, yang diuntungkan adalah emiten-emiten yang punya utang dalam US dollar tinggi. Nah, pertanyaannya emiten apa? Yaitu properti dan konstruksi, perbankan, dan perusahaan-perusahaan yang punya utang obligasi dalam dolar yang besar, pemasukannya dalam rupiah. Itu semua diuntungkan. Bisa jadi seperti otomotif, itu diuntungkan. Jualan mobil dalam rupiah, masukin part-part mobil dalam US dollar. Nah, terus tinggal lihat, balikin lagi ke chartnya masing-masing. Properti konstruksi, apa nih, misalnya kayak BSDE, kebetulan ada BSDE di sebelah saya. Misalnya ini asal aja ya, nggak ada masuk pompa apa semacam. BSDE, buset, udah terbang tinggi ya BSDE naik ya. Saya nggak sadar ya dia BSDE tinggi naik ini. Oke, nah BSDE udah tinggi, risk rewardnya udah nggak menarik kalau kita masuk. Nah, lihat yang lain lagi, apalagi nih, mungkin SMRA mungkin. Nah, misalnya kayaknya masih menarik nih, baru naik dikit kayak gitu. Nah, lihat kan masing-masing ini, pembalikan lagi ke chartnya masing-masing, tarik garisnya. Tarik garis-garisnya misalnya, terus tarik secondary trendnya, line-nya. Oke, masih juga di atas, tarik lagi tier trend line. Memang kayak gitu, kalau market lagi bullish kita bisa narik garis berkali-kali. Revisi berkali-kali. Itu Bapak bisa baca di bukunya Edianto Ong, ada dijelasin di situ bagaimana cara merevisi trend line. Silahkan supaya lebih jelas. Saya cuma ngasih analisa ya, cara mindset, cara berpikir itu jauh lebih penting daripada, Pak itu cara narik garisnya gimana? Enggak, tetapi cara berpikir, lihat time frame-nya, lihat cara berpikirnya. Nah, misalnya kita SMRA nih, udah breakdown trend line juga gitu. Breakdown trend line, volumenya hilang. Ntar saya masukin volume dulu. Nah, breakdown trend line, volume gede, apa segala macem. Ini dalam tren jangka pendek juga,
Ntar ini saya ganti. Dan jangka pendek juga, wah break nih. Nah, hapus ya, hapus. Oh ternyata ada pattern di situ, bapak-bapak, ibu-ibu. Apa itu patternnya? Pattern wedges. Apa itu wedges? Sorry, wedges. Ini pinen ya, pattern pinen. Apa itu pinen? Baca di bukunya, buku Koski yang habis ini saya bagiin. Nah, black with pinen. Nah, targetnya kemana? Ke sini. Wah, udah separuh jalan. Bahaya nggak Pak Yuta? Risk sama rewardnya nggak menarik. Kalau saya nggak masuk di sini, karena risk sama rewardnya udah nggak menarik, udah separuh jalan. Nah, cari lagi apa kalau misalnya belum punya barang. Nah, kalau belum punya barang sama sekali, nggak usah maksa masuk. Kalau risk sama rewardnya nggak menarik, kecuali nih, kecuali nih, nekat, FOMO misalnya, udahlah beli aja lah, bodo amat kayak gitu apa segala macam. Nah, itu urusan masing-masing. Ya, tetapi kalau rugi jangan salahin saya. Saya udah ngajarin yang benar. Kalau risk sama reward di atas 1, lupakan. Nah, kayak SMRA ini cara berpikirnya saya lihat, kira-kira kalau naik terus naiknya sampai mana sih? Ini ada resist. Ini resistnya kuat. Kenapa resistnya kuat? Bertahun-tahun. Lihat ya. Nah, ini sempat 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali dites. Ini resist sideways, resist kuat sebelumnya. Nah, resist di sini 955 kayak gitu. Sekarang harga udah 895. Kalau dia naik ke atas dapat 60 poin, kalau dia turun ke bawah dia bisa 105 poin. Reward 105, risk 55. Goblok kali kalau ngambil ini. Kayak nggak ada saham lain kayak gitu. Nah, kalau nggak ada saham yang memang nggak menguntungkan untuk dibeli, jangan beli, jangan masuk market. Do nothing is also a strategy. Nggak ngapa-ngapain itu juga strategi gitu. Jangan sampai kecanduan trading, ujung-ujungnya bayar materai kebanyakan. Gitu Bapak-bapak, Ibu-ibu. Mengenai masalah mindset, cara berpikirnya, oke? Nah, itulah maksud saya selama ini kalau cara saya analisa itu seperti itu. Saya lihat dari regional dulu, dari global, regional. Saya lihat di domestik ada berita apa macam fundamental. Habis itu saya balikin lagi ke indeks. Indeks masih gimana nih? Masih bergerak nggak? Jauh nggak? Apa macam? Kalau nggak, saya lihat chartnya sahamnya masing-masing. Ada yang menarik nggak? Nah, kalau menarik apa segala macam yang sesuai sama analisanya semua, ya udah saya masuk. Nah, kalau dari tadi ya yang kita bahas ya, stimulus menguat, yang utang dolarnya besar, pendapatan rupiah kira-kira diuntungkan adalah properti konstruksi. Terus ada SWF. SWF yang diuntungkan apa? BUMN. Nah, terus ada COVID yang terkendali apa segala macam. Nah, alhamdulillah masih aman. Terus apalagi nih positif-positif ini? Mungkin harga minyak. Kita lihat bagaimana harga minyak saat ini. Iya. Nah, Dulu. kita lihat harga minyak meningkat, harga minyak makin naik apa segala macam. Biasanya harga minyak naik, otomatis biasanya harga batu bara juga naik. Kita lihat benar nggak harga batu bara naik. Misalnya kita lihat. Nah, wah gila batu bara. Oh, harga batu bara nggak ada jedanya ya naiknya. Naik terus batu bara naik. Oke. Nah, tetapi kemungkinan ini naik apa batu bara, minyak apa segala macam atau otomatis biasanya kalau dolar melemah otomatis komoditas naik terus. Komoditas bisa dilihat. Nah, tetapi jangan lupa dalam perusahaan komoditas kita itu pendapatannya dalam US dollar, berarti itu bukan suatu momentum bagi perusahaan-perusahaan komoditas ini. Pelemahan dolar itu bukannya momentum bagi perusahaan-perusahaan komoditas karena mereka pemasukannya juga dalam US dollar. Nah, tinggal lihat lagi aja ke chartnya masing-masing. Batu bara naik, lihat chart ITMG misalnya. Bagus gak? Posisinya gimana? Nah, tadi kan ITMG udah kita bahas tuh. Oh, masih konsolidasi. Kalau besok dia break, udah belajar kan? Oh, break nih. Lihat volumenya. Kalau tembus, misalnya tembus di atas ini, ya beli. Beli targetnya di sini di 22.500. Nah, pasang stop loss-nya di mana? Di bawah sini. Di mana bagusnya? Yang paling bagus itu adalah 3 tick aja. Nah,
Kalau di mana-mana orang ngajarin pasang stop loss-nya di bawah sini, di bawah titik konsolidasinya. Kalau saya stop loss nggak pernah jauh, saya stop loss pasti deket dari titik breakout. Karena kalau yang namanya momentum tahu kan, kayak pakai mobil, pakai dikasih nos, tung gitu, tung terbang dia, tung. Nggak ada cerita balik lagi. Kalau balik lagi berarti radiatornya pecah, mobilnya berhenti. Ngapain ditahan? Udah pasti naiknya nggak kuat, jual aja. False break seperti itu. Nah, bisa jadi batu bara mungkin. Nah, tetapi saya kemarin di grup saya bilang adalah properti, agriculture, dan lupa lagi. Consumer goods. Kenapa saya bilang properti, consumer goods, dan agriculture itu saya belum lihat RRG waktu itu. Saya itu hanya melihat, pada saat itu, saya melihat bahwa saham-saham consumer goods itu lagi diakumulasi. Saham-saham properti banyak lagi diakumulasi, volume udah pada meningkat semua dan kemungkinan besar jalan. Nah, jangan lupa juga rupiah menguat, banyak juga yang menguntungkan bagi perusahaan-perusahaan consumer goods, terutama perusahaan yang bayar lisensi atau yang import. Oke, kita lihat contohnya apa. Ini sahamnya Mayora yang Pak Frans posting. Nah, kita lihat Mayora. Oh, Mayora masih cantik. Kalau gaya kalau Pak Frans bilang masih menarik kayak gitu kan nih. Breakout. Oke, terus dia bikin high, dia turun nih kan, turun lagi, ngetes supportnya kuat atau enggak, breakout lagi, ini masih menarik. Nah, kalau besok ini kita bisa buy on market open, karena ini sahamnya tergolong lambat ya gerakannya ya. Kita bisa istilahnya, sorry, kita bisa bilang ini ya, bisa kita yakin mungkin masih naik lagi, tetapi setelah saya lihat jangka panjang, pantas Mayora berhenti di situ. Oke. Untung saya lihat jangka panjangnya. Dari Container beli rak. Mayora ada resist. Ada resist. Nggak kuat sih resistnya. Pantesan kemarin harganya jebol terus diturunin ke bawah lagi, stop pas resist. Oke. Masih bertarung ini. Bear sama bullnya masih bertarung, belum jelas. Nah, besok kita tinggal lihat aja jebol atau enggak. Kalau dia enggak jebol, belum confirm, jangan beli. Kalau dia confirm naik ke atas, boleh dibeli. Boleh dibeli. Kalau misalnya dia naik ke atas confirm. Nah, kasih stop loss di bawah dikit aja di sini. Seperti yang saya bilang, kalau penyelam mau naik ke atas kapal, dia nggak bakal turun lagi ke bawah, kecuali mau foto-foto doang. Nah, targetnya di mana ya? Target 1 di sini, resist sebelumnya ini, harga high sebelumnya. Nah, target 2 kita lihat resist berikutnya di sini. Sesimpel itu mindset itu bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, udah dapat nih mindsetnya, kira-kira sahamnya apa, sektornya apa segala macam, semua sesuaikan, kembalikan ke money manajemennya. Ingat ya yang tadi saya ajarin ya, kalau enggak nanti nonton lagi rekamannya tadi. Mayora sahamnya lemot, bukan untuk fast trade, berarti masukin ke dalam anggaran dana swing. Misalnya saya 70-30, bisa jadi Bapak 50-50, ada juga mungkin yang 10-90, mungkin yang muda-muda masih mahasiswa, ada jadi swing cuma 5%, ya kita nggak tahu. Kembalikan ke emosinya masing-masing. Oke, sistem trading yang paling bagus itu bukanlah sistem trading yang ikut guru, bukan. Tetapi sistem trading yang menyesuaikan diri Anda sendiri. Jadi ketika Anda trading, Anda bisa tenang, nggak tidur nyenyak, enak apa segala macam. Money manajemennya juga sesuaikan sama risk profile Anda masing-masing. Karena setiap orang beda-beda. Saya kasih contoh tadi Pak Avel, fast trade-nya cuma 30%, swing-nya bisa 70%. Saya kebalikannya, karena beda jauh. Saya tipenya liar, Pak Avel tipenya lambat, karena beliau PNS kerja, kalau saya bisnis gitu. Orang bisnis biasanya cepet gitu, apalagi lama sering tinggal di luar negeri yang jalannya cepet kan kayak gitu. Orangnya kecil lagi, kena angin terbang. Kalau saya Pak Avel agak gendut gitu kan ya, agak tahan. Nah, agak lantur. Oke, lanjut lagi. Nah, sesuaikan lagi sama ini manajemennya.
Sesuaikan lagi sama jumlah lotnya. Udah saya beritahu kan tadi. Kalau nggak tahu nanti nonton lagi video ini. Kalau masih nggak ngerti juga karena portonya kebanyakan apa segala macam, call. Nah, terus tuh teman-teman kalau benar-benar niat jadi trader, murni jadi trader, porto tuh jangan banyak-banyak. 7 biji aja udah banyak kayak gitu. Kenapa? Karena trader itu kita cari momentum. Kita cari momentum. Mana saham-saham yang naik banyak momentum 2-3 hari naik banyak itu yang kita masuk gitu. Jadi sekali keluar misalnya berapa hari sekian persen. Nah, kayak gini. Misalnya kayak Adi nih lagi momentum waskita hari momentum properti konstruksi minggu depan insya Allah momentumnya kuat. Tadi kan analisa berpikirnya stimulus SWF. Oke, berita-berita bagus tadi tuh. Jalan tol apa segala macam. Nah, ini yang kita fokuskan. Ada juga yang bilang, Pak, trade juga boleh Pak, trade difokuskan. Memang trade saya masih oke gitu. Kenapa trade masih oke? Karena COVID terkendali. Inggris sudah mulai vaksinasi. Bisa jadi ketika vaksin di Inggris mulai, Amerika mulai, Indonesia berarti nggak lama lagi. Kalau Indonesia nggak lama lagi, terbang-terbang itu retail trade, toko obeng tahu ya, Esadware, toko obeng terbang, toko baju 2 biji terbang, Ramayana sama Matahari. Nah ini Esadware nih masih galau jebol kagak all-time high-nya dari kemarin bolak-balik. Nah, apalagi misalnya kita lihat retail misalnya bisa jadi ya apa Hero Supermarket, Ranch misalnya macam-macam. Mapa itu bisa jadi tembus semua. Mapi memang lagi uptrend banget ya. Nih, Mapi lagi uptrend. Bagus banget chartnya 1 2 3 4 tersusun. Nah, cuma juga kita belum tahu nih apakah ini kompleks mulai start wave koreksinya atau bukan, belum tahu. Tapi saya kalau untuk elevate wave ya itu tadi ada pertanyaan kalau elevate wave gimana Pak? Walaupun Pak Gema berbulan-bulan sibuk ngomongin elevate wave aja kayak gitu. Kalau saya pribadi saya pakai cara simple. Nah, istilahnya saya mah tradingnya kan 3-4 hari doang. Ngapain juga aku lihat elevate wave kayak gitu. Mohon maaf ya Master Gema, saya nggak pakai elevate wave. Karena saya trading mas sebentar, seminggu doang, nungguin elevate wave kelar berapa bulan. Udah saya temuin sistem saya sendiri kayak gitu. Sorry Pak, mohon maaf. Soalnya saya tahu ada muridnya Master Gema di sini. Beda dong, bebas dong. Saya kan muridnya beliau, saya ambil pondasinya kayak gitu. Saya bikin trading sistemnya sendiri. Nah, bapak-bapak yang saya minta adalah temukan style bapak-bapak, ibu-ibu sendiri. Kalau kerja ya jangan beli saham-saham yang larinya gila-gila, jangan yang gorengan. Nah, oke. Nah, udah tahu lihat apa segala macam kayak gini, kira-kira buntu apa semua, lihat sentimen. Sentimen yang ada di grup-grup Telegram itu. Nah, seperti yang saya ceritakan tadi, grupnya itu bukannya untuk ditelan mentah-mentah, bapak-bapak, ibu-ibu, bukan. Apalagi grup yang nggak ada pemimpinnya, waduh matilah. HK ini ikut, aduh mampus. Enggak, kembalikan lagi ke chatnya. Seperti saya bilang, pas tadi 1.000 lebih membernya. Itu kalau ditelan mentah-mentah yang ada di situ, mampus. Jangan. Kembalikan lagi ke chatnya. Itu kita cuma mau lihat sentimen. Sentimennya apa? Misalnya nih gitu. Di grup A bilang konstruksi. Di grup B bilang konstruksi. Di grup C bilang konstruksi. Grup D bilang konstruksi. Satu grup aja lah misalnya retail trade. Terus bapak-bapak, ibu-ibu udah bisa nilai nggak kira-kira sentimen di mana? Konstruksi kan? Ya udah. Kayak gitu. Tapi bukan berarti bapak-bapak, ibu-ibu harus masuk di grup itu gitu. Bahkan grup yang ada pemimpinnya sekalipun gitu, pemimpinnya itu bunuh orang. Ada. Ada juga grup yang tujuannya pom-pom untuk makan duit membernya. Ada banyak kejadian, ya. Cuma yang diterima oleh teman-teman adalah seperti itu gitu. Pom-pom membernya enggak. Padahal belum tentu kayak gitu juga kan. Kan perlu juga kan istilahnya.
public participation untuk angkat harga saham kayak gitu. Tetapi yang diterima market adalah seperti itu. Makanya kadang yang dipom-pom oleh grup tersebut turun harganya kayak gitu. Nah, ingat ya teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, banyak sekali kepentingan di bursa ini. Banyak sekali yang tujuannya untuk menjerumuskan bapak-bapak dan ibu-ibu. Kenapa? Karena mayoritas orang berkata bursa efek adalah zero sum game. Ketika bapak dan ibu untung, berarti ada orang lain yang rugi. Banyak yang berpikir seperti itu, pada kenyataannya tidak. Bursa efek atau pasar saham bukan zero sum game, bukan. Oke, ada aliran dana masuk, itu investasi dari luar. Ada dividen, oke, ada yang namanya bonus, saham bonus, dividen bonus, apa segala macam. Ada aliran dana dari investor-investor baru yang membeli lebih mahal untuk time frame yang jangka waktunya lebih lama lagi. Jadi ini bukan zero sum game. Makanya ini dihalalkan kok di agama saya. Oke, paham? Atau ada yang mau bertanya? Silakan. Tes Pak Juta. Iya, silakan Pak Kelvin. Pak Juta, saya mau nanya Pak Juta, tadi kan ada jelaskan yang money management itu Pak Juta. Yang pertama jelaskan kan mungkin kita coba di 20% itu ya Pak Juta ya, untuk awal-awal. Sedangkan kita kan tidak average down ya tadi ya. Iya, tidak. Kalau average up itu kan kita average up kan dengan porsi yang lebih sedikit dari 20% tadi berarti Pak. Iya. Kalau gitu mau tanya Pak, untuk yang 80% sisanya itu sampai kapan ya Pak berarti Pak? Kalau misalnya 20, nextnya 10, kan 80%-nya kapan ya Pak kira-kira Pak? Oh, untuk oke. sisanya itu. Oke, pertanyaan bagus. Benar. Saya kelewat dikit itu Terima kelewat. kasih ya Pak sebelumnya. Ya, sama-sama Pak Kelvin. Nah, kembali lagi ke Asri ini tadi. Kalau nggak salah saya bahas ini di Asri. Nah, kita kan belum tahu arahnya nih. Saya bilang ya udah, misalnya dia ke bawah masuk aja dulu. Bukan di Asri, di Doit. Misalnya gitu kan. Nah, ini kan mantul nggak nih? Kita masuk dulu 20%. Nah, rencana kita kan kita pakai 100% dana kita ketika buy on breakout. Ketika harga jebol garis hitam ini, harga naik ke atas gitu. Baru kita pakai 100% dana kita. Nah, saya kalau buy before breakout, cuma buy ngetes support kayak gini, itu saya spek buy. Saya masuk 20% aja. Kenapa? Kalau jebol ini jauh dalam ini. Dalam setinggi ininya juga. Sorry. Saya lebih ngelantur lagi. Kita selama ini bicara kayak gini. Wes, kalau ini jebol resist, targetnya sekian. Karena market bullish. Kalau market bearish, kebalikannya. Kalau ternyata nggak berhasil jebol, ya dia bisa ke sini. Malah lebih rendah target pattern-nya, oke? Nah, lanjut. Nah, karena ini kita berada di support, kita nggak tahu supportnya kuat atau enggak, makanya saya masuk 20% dulu. Kalau ini confirm mantul, maksudnya mantul hijau, mantul naik kayak gitu, kita bisa pede ke sini kan, habisin itu 100% anggaran yang untuk dipikirkan untuk beli Doit ini. Habiskan. Nah, pas dia benar break, boleh average up. Paham Bapak? Pak Kelvin? Halo? Atau oke, untuk yang lainnya saya kasih contoh lain. Pak Juta. Ya, gimana Pak? Paham? Terima kasih Pak Juta. Ini tambahan lagi nih, untuk biar lebih jelas lagi. Kayak Adi tadi kan beli di 600. Gitu. Break. Average up. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya anggap kita beli di sini nih. Beli di bawah nih ketika dia merah. Kita beli, pas dia mantul. Oke, kita tambah lagi lah 20%. Pas break kita habisin kayak gitu. Habisin. Kenapa? Karena kita baru beli kan, buy on breakout kan. Oke, pas buy on breakout nih 100%, Pak. Kalau saya pas misalnya harga udah benar-benar breakout, saya 100%. Langsung. Saya baru spekulatif buy itu kalau misalnya dia lagi ngetes supportnya. Kayak gini nih, candle merah nih kan ngetes support. Saya nggak berani 100% langsung, karena belum tentu supportnya kuat. Tapi kalau buy on breakout, saya langsung 100%. Kenapa? Karena cut loss-nya rendah, di bawah doang dikit ini. Tapi reward-nya jauh, reward-nya panjang. Makanya saya itu yang namanya momentum. Kalau breakout itu momentum. Pas cuannya gila-gila. Nah, kayak Adikarya ini pas dia saya beli di 12 sekian ini saya buy before breakout, ini saya masuk udah 50%.
Pas dia break bener, break ini, break saya tambah lagi. Pas break ini saya tambah lagi 1380, saya nggak dapat 1350. 1380 HK, saya tambah 50%-nya itu. 100%. Dan saya belum average up. Kenapa? Belum ada base kan? Belum ada resist. Mungkin saya average up kalau tembus resist yang ini. Resist yang hijau ini. Mungkin ya. Kita kan nggak tahu tembus atau enggak. Seperti itu Bapak-bapak, Ibu-ibu. Oke, ada lagi? Pak. Yang angkat tangan ini tadi siapa? Mohon maaf, mau Bentar. bertanya. Pak Dadang, belum pernah nih Pak Dadang, silakan. Pak? Ya, terima kasih Pak Yusuf. Ya, gimana? Ya, yang ingin saya tanyakan adalah gimana cara untuk mengetahui itu support resistannya kuat atau kita bisa mengetahui pas kita mau tarik garis nih, kita bisa tahu itu support atau resistannya sangat kuat itu bagaimana ya? Oke, baik Pak Dadang. Saya tadi sampaikan di awal only crossing price is used. Oke. Nah, ketika harga mengetes support, mana sih yang harga mengetes support benar-benar ya? HMSP. Wah, hilang gambarnya. Nah, ini dia. Ada yang ngeliat kan ini chat ini? Saya bagiin di grup. Nah, lihat. HMSP itu ada support kuat di biru. Biru ini, garis biru ini double bottom neckline. Nah, jadi kemarin ketika dia ngetes ini, dia kan jebol nih. Udah harga tutup belum? Belum. Pas penutupan dia ternyata naik lagi. Berarti supportnya masih kuat. Nah, seperti itu. Harga tutupannya di bawah support atau di atas support. Kalau harga tutupannya di bawah support, itu berarti supportnya tidak kuat. Sebentar Bapak-bapak. Internet connection. Oke, lanjut. Berarti HMSP ini masih perlu konfirmasi lagi untuk ngelihat dia mantul atau tidak. Masih perlu konfirmasi 1 hari. Kalau besok HMSP itu hijau, pas penutupan hijau, berarti dia mantul supportnya. Bolehlah spek buy untuk ngetes trend line ke down trend line kedua. Kedua atau ketiga? Kedua. Nah, seperti itu. Saham itu dikatakan uptrend kalau harga MA 50 di atas MA 200 atau harga menembus 3 kali downtrend line. Ini sebenarnya secara long term GJRM ini sudah uptrend. HMSP ini udah uptrend. Nah, awalnya udah uptrend, keluar berita awal udah uptrend ini ya. Udah 3 kali ini kan. 1 2 3 keluar berita cukai balik lagi dia. Nggak jadi uptrendnya. Cancel. Nah, mungkin akan mengetes lagi coba. Kalau nggak tembus juga ya ke bawah ke sini. Seperti itu. Nah, Fajar ya, Pak Fajar silakan. Cuma nanya Pak. Ya. Kan biasanya kan tahu saham itu di hari Sabtu atau hari Minggu. DD bagus, TA-nya udah bagus, udah golden cross nih kan. Kira-kira kita masuk hari Senin. Kira-kira kalaupun tinggi gimana tuh Pak? Kita boleh masuk atau tinggalkan aja emiten? Nah, betul. Nah, awak ini Melayu kuat sangat. Boleh-boleh lah. Oke, misalnya hari Senin ternyata harga open gap up udah terlalu tinggi gitu kan. Contohnya ya, si PTPP ya kemarin ya. Oh, bukan, Waskita. Waskita opennya open gap up. Terbang tinggi di hari ini. Saya hapus dulu nih ya. Kita lihat chat pendeknya aja, chat 5 menit. Oke. Tanggal 17. Nih, tanggal 17. Opennya aja dari 1210, closing hari berikutnya, kalau opennya aja udah di 1225 gitu. Nah, bagaimana? Nah, tinggal kembalikan lagi aja ke rencana plan yang udah dibuat nih. Plan sebelumnya kan, wah kalau breakout ini gitu, aku pasang TP jual di mana gitu, reward di mana. Lihat aja risk sama rewardnya masih menarik gak? Kalau misalnya, wah FOMO nih gitu, wah takut dia ketinggalan beli jauh lagi, paksa aja HK kayak gitu. Tinggal hitung masih nggak sesuai risk sama rewardnya. Kalau risk sama rewardnya sudah di atas
Satu, udah lebih besar risk-nya, ngapain ngambil. Bahkan saya hampir nggak pernah saya mau ngambil trade yang 1:1. Risk 1, reward 1 saya nggak mau. Mending saya pergi ke Marina Bay Sands, saya judi. Itu lebih bagus, 1:36 rewardnya. Kayak gitu, kasarnya kalau saya pejudi. Enggak. Kita trading, perlakukan bisnis seperti trading seperti bisnis. Perlakukan investasi seperti bisnis. Sebelum kita buka bisnis, kita pelajari dulu kan marketnya gimana. Nah, tren misal kita jualan toko baju nih, tren baju yang sekarang apa sih? Tren baju ke depannya kayak gimana sih? Harga berapa sih kira-kira jualnya? Toko sebelah jual berapa? Jualan baju aja mikirnya selama itu. Terus gaji pegawai kira-kira berapa apa segala macam. Masa bisnis saham nggak diperlakukan seperti bisnis? Nggak dipikirkan selama itu, pikirkan dong. Pelan-pelan. Nah, cuma memang awal-awal bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang baru mulai, saham ini ribet banget. Aduh, banyak banget nih, wah, overload, pusing gimana analisanya. Tapi kalau udah terbiasa, udah tahu mindsetnya kan, oh Amerika fan-fan aja, oke. Cina fan-fan aja, apa segala macam, Eropa. Indonesia ada berita apa? Oh, fine. Lihat chatnya. Nggak sampai 5 menit, bapak-bapak, ibu-ibu, satu emiten kelar. Nah, kalau bapak-bapak, ibu-ibu udah mengerjakan PR jauh-jauh hari, buka chatnya juga masih ada nih gambaran sebelumnya. Jadi udah nggak perlu gambar lagi, tinggal ngikut aja. Nih, Antam, udah ada gambarannya. Udah ada nih. Nggak perlu chat lagi, tinggal lihat aja. Sampai mana, oh segitu. Udah, yang lain lagi. Apa, Timah. Misalnya. Timah, hilang. Timah ini udah ada saya gambar, udah tahu kemana. Udah ada. Jadi udah nggak ulang lagi. Siapa? Oke, nah pertanyaannya kan tadi kalau dia pertanyaanmu tadi Fajar, kalau ketinggalan entry gimana? Ya itu jawabannya, lihat risk sama rewardmu masih menarik atau enggak. Kalau risk sama reward masih menarik, kemungkinan harga masih lebih tinggi, nggak apa-apa, masuk aja. Seperti itu. Paham Pak Fajar? Oke Pak, paham Pak. Oke.